Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada ibu. Oke, sehat. Sehat, alhamdulillah Pak. Ya, ada yang bisa dibantu? Ya, Kami? ada sedikit mau bincang-bincang sama Bapak, boleh Pak? Boleh. Oke, silakan. Mau izin tadi Ya, Ibu Pak. dari mana ya? Saya dari calon guru penggerak Calon Pak, guru angkatan penggerak. 8. Oh, Jadi saya iya, kesini ingin diskusi sedikit sama Bapak hmm, tentang kasus. ya. Misalnya mana tahu Bapak ada mengalami kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak. Oh, gitu. Apakah boleh Pak? Boleh. Jadi mungkin satu contoh ya. Satu contoh kasus Iya. di sekolah kita. Jadi mungkin kasus ini akan berbeda dengan sekolah lain cara mengatasinya, karena kebetulan di sini sekolah penggerak yang selama ini lebih kurang 3 tahun itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mungkin kalau di sekolah-sekolah yang masih kurikulum 2013 itu pengaruh besar, tapi karena kita sudah kurikulum merdeka, maka mungkin prioritas mengatasinya berbeda. Benar. Kalau boleh saya contohkan di SD Negeri 03 Belakang Padang ini, kasusnya yang baru-baru saja kemarin tahun yang lalu terjadi di sekolah ini adalah bahwa ketika guru ada di beberapa kelas, banyak yang menyampaikan bahwa masih ada anak kita itu yang belum lancar dalam membaca, bahkan menulis. Nah, belum lancar membaca dan menulis ini masalah bagi gurunya. Kata guru dalam rapat itu, mereka sudah mencoba, sudah melakukan yang terbaik bagaimana caranya anak itu bisa membaca dan menulis. Berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi anak tersebut, ternyata anak itu secara membaca dan menulisnya tetap belum lancar. Tetapi ketika anak itu ditanya oleh guru, baik guru kelas ataupun guru yang lain, itu ternyata dia bisa menjawabnya, bisa lancar, diwawancarai juga lancar gitu. Nah, ternyata memang evaluasi dari anak itu ternyata tidak harus beriki dengan membaca dan menulis. Kalau anak bisa bicara, gunakan bicara. Dia bisa lisan, lakukan dengan lisan. Kalau dia tidak punya kemampuan, tidak punya bakat dia menulis dan membaca, maka guru wajib melakukan hal-hal lain, misalnya dengan cara wawancara, berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Saya memberikan masukan kepada guru-guru yang lain bahwa evaluasi itu ada bermacam-macam jenisnya, dan ternyata anak ini setelah diwawancarai, diberikan penugasan secara lisan, dia bisa mengerjakan dengan baik. Nah, oleh karena itu dalam rapat sebagai kepala sekolah, saya memutuskan anak ini naik kelas, walaupun sesungguhnya gurunya tidak ikhlas. Nah, mengingat kalau dia ditinggal pun dalam satu fase aturan kurikulum yang baru, dalam satu fase ini anak tidak selesai, maka bisa diselesaikan di kelas berikutnya. Artinya ini anak misalnya fase C, fase C ini tidak selesai di kelas 4, dia bisa menyelesaikan di kelas 5. Nah, begitu. Jadi Pak, saya bertanya sama Bapak ini Pak, seperti kasus yang Bapak tadi alami, paradigma apa yang Bapak gunakan
di dalam Bapak status Bapak ini? Ya. Jadi paradigma yang saya gunakan untuk paradigma yang kita gunakan setiap pengambilan keputusan itu ada beberapa paradigma. Tapi saat ini berdasarkan kasus anak tersebut, berarti paradigma yang saya ambil adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Keadilannya di mana dia berada di fase tersebut baru satu fase, artinya dia tujuan pembelajaran anak yang belum dicapai ini nanti bisa diselesaikan di fase di tingkat. Prinsip mana yang mendasar pilihan pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Ya, baik. Jadi prinsipnya itu tetap kita menggunakan rasa peduli kepada semua siswa yang ada di sekolah ini, juga karena empati. Karena memang anak ini sudah usianya sudah cukup besar, kemudian dia juga belajar dengan baik. Nah, itu kita punya peduli di sini. Berarti Bapak mengambil keputusan yang berpihak kepada anak ya Pak ya? Ya, tetap berpihak pada anak. Iya. Yang ketiga Pak, pertanyaan saya, apakah nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ini Pak? Ya, dalam studi kasus ini berarti nilai yang ada adalah nilai integritas dan ketidakadilan. Yang terlibat Pak dalam kasus tersebut? Kalau di sekolah itu sudah jelas, itu yang paling utama itu adalah guru dengan muridnya yang dia berinteraksi langsung. Tetapi interaksi antara guru dan murid itu tentu kepala sekolah di dalamnya ada terlibat dalam hal ini untuk menyelesaikan masalahnya. Terus apakah ada Pak fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut Pak? Ya, seperti tadi dalam kasus tadi, fakta yang nyata, fakta yang sangat relevan bahwa anak tersebut memang belum lancar membaca dan menulis, tetapi bisa menjawab dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh guru di sekolah. Oke Pak. Apakah ada pelanggaran kode etik Pak dalam kasus tersebut? Saya rasa tidak ada kalau pelanggaran kasus tersebut ya, karena kita melakukan asesmen sesuai dengan aturan Permendikbud yang sudah ada. Kalau di kurikulum baru ini kita sudah menggunakan Permendikbud nomor 21 tahun 2021. Ada salah satu situasi Pak dalam hal ini? Ya, situasinya sulit mengambil keputusan. Iya, Ya, sebenarnya karena gitu ya, kondisi Pak. ini tetap sulit, walaupun sulit diambil keputusan, tapi itu harus diambil secermat mungkin, secepat mungkin, dan itu penuh risiko. Iya, perlu yang tanggung harus jawab kita- juga ya Pak ya. penuh dengan tanggung jawab. Apakah ada penyelesaian yang Bapak lakukan secara kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, kalau penyelesaiannya memang berpikirnya secara spontan ketika guru dalam rapat menyampaikan masalah, dan sebelumnya juga guru-guru sudah dalam rapat-rapat tertentu menyampaikan bahwa ada beberapa siswa yang belum bisa membaca, menulis dan sebagainya. Tetapi kan itu berjalan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya memang harus ada lagi yang harus ditekankan. Seperti apa tadi pertanyaannya, Bu? Kreatif itu artinya kreatif dari kepala sekolah, dari guru. Intinya kreatif di situ adalah mengikuti aturan main. Artinya anak ini di kelas sudah diferensiasi ya, belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, bakatnya, minatnya, kesiapannya dan sebagainya itu, sehingga guru harus punya kreatif mengikuti aturan. Artinya anak ini tidak bisa tinggal kelas sebelum TP-nya diselesaikan di kelas berikutnya. Ya, berarti anak ini harus menyelesaikan kerjaannya sesuai Ya, gaya ya. belajar mereka. Di kelas tersebut akan diselesaikan di kelas berikutnya. Jadi Pak, apakah keputusan yang Bapak ambil itu tepat Pak? Menurut saya sudah tepat, karena kita sudah tidak terpaku pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang menggunakan kategori kriteria kriteria ketuntasan minimal. Iya. Ya, kalau sekarang sudah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke Pak, terakhir nih Pak pertanyaan Baik. saya. Ya, Coba Bapak
simpulkan lagi gimana refleksi Bapak terhadap kasus yang Bapak alami ini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebagai refleksinya itu nanti saya akan bekerja sama dengan seluruh majelis guru untuk jangan sampai ada lagi ketika kenaikan kelas masih ada siswa yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Dan memang saya kepada para guru menyampaikan aturan penilaian yang terbaru, yaitu penilaian nomor 21 yang sudah mencabut penilaian nomor 23 tahun 2016. Artinya tidak lagi di sekolah kita itu sistem penilaiannya menggunakan permen lama. Jadi kita sudah menggunakan permen baru, guru pun sudah tidak terikat dengan aturan itu. Maka ini kita akan berpusat pada siswa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang penting di situ ada formatif dan sumatif, dan yang paling penting itu perbanyak-banyak formatif daripada sumatifnya. Ya. Oke, baik Pak. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kasus yang sudah Bapak sampaikan kepada saya dan sudah menyelesaikan dengan tahapan-tahapan yang saya tanyakan tadi ya Pak ya. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang baik misalnya gitu Pak. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Permisi Pak, selamat pagi. Ya, sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Ya, amin. Terima kasih ya Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.